البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita belajar tentang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bentuk secara globalnya masjid tersebut. Demikian pula perkembangan demi perkembangan yang dialami oleh masjid tadi. Di mana masjid dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah dua orang anak yatim yang menghibahkan tanahnya tersebut. Walaupun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membelinya, tapi mereka berdua tidak ingin menjual dan menghibahkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam perluasan? Sekarang bertanya. Indak Hudzaifah. Tahun 88 Hijriah. Oleh siapa? Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, pada masa Al-Walid bin Abdul Malik ini terjadi banyak perubahan, ya kawan. Mulai dari pelebaran masjid ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengakibatkan kubur masuk dalam bangunan masjid. Walaupun telah diusahakan berbagai macam cara agar manusia di zaman-zaman setelahnya tidak menjadikan sebagai tempat sholat, juga menjadikannya sebagai id, tempat yang senantiasa didatangi untuk meminta berkah dan seterusnya yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi tetap saja hal ini menjadi fitnah bagi sebagian kaum yang jahil terhadap hukum. Kemudian selain itu Al-Walid bin Abdul Malik juga membuat apa di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Indak ya Nafi'. Beliau membuat mihrab yang sampai sekarang mihrab yang ada di Masjid Nabawi ada berapa mihrab? Ada 3. Baik. Walaupun tidak semua dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Tapi dia mencontohkan sunnah tersebut dalam artian sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang mengada-adakan adalah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ma huwa al-masjidul ladzi kana yazuruhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kulla sabtin raqiban wa masyian? Masjid apa yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya di setiap hari Sabtu, baik dalam keadaan berkendara atau berjalan kaki?
Wal jawab Masjid Quba. Masjid Quba yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi masjid ini di setiap Sabtu. Apa dalilnya? Wa dalilu haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiba. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba di setiap hari Sabtu, baik dalam keadaan berjalan kaki maupun dengan menaiki kendaraan. Hal ini karena Masjid Quba ikhwani fillah memiliki keutamaan khusus. Selain masjid itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga padanya keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis Sahal bin Hunayf yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Siapa saja yang bersuci di rumahnya, jadi dia telah berwudu di rumah, thumma ata Masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba. Nah, mendatangi Masjid Quba dan salat di dalamnya dengan satu salat. Pokoknya sejak awal dia datang dari rumah sudah berwudu dan niat mendatangi Masjid Quba untuk melakukan salat padanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Nah, hadis dikeluarkan Ibnu Majah dan Al-Alama Ibnu Baz rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang keutamaan ini, beliau menegaskan bahwasanya pahala ini didapat jika orang tersebut sejak awal meniatkan untuk mendatangi Masjid Quba dari rumah dalam keadaan telah bersuci. Sehingga siapa saja yang tidak memenuhi kriteria ini, misalnya dia dari rumah tidak ada niatan kemudian lewat dan sholat di dalamnya, tentunya tidak memenuhi apa yang disebutkan dalam hadis, sehingga tidak mendapatkan pahala seperti pahala yang disebutkan di sini, yaitu pahala umrah. Demikian pula seorang yang dari rumah berangkat ke Masjid Quba tapi dalam keadaan belum bersuci, ini juga tidak memenuhi kriteria. Nah, karena man di sini syartiyah. Nah, siapa saja yang telah bersuci di rumahnya, kemudian ata Masjid Quba, memang dia datang menuju ke Masjid Quba dari rumahnya, niatannya sudah untuk menuju Masjid Quba dan salat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umrah. Nah, dan Abdullah bin Umar akhwanillah yang beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi setiap Sabtu mendatangi Masjid Quba, lihat bagaimana beliau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kelanjutan riwayat tadi, wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaf'alu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Adalah dulu Abdullah bin Umar senantiasa melakukannya. Ini menunjukkan hirs sahabat dalam melaksanakan sunnah. Semangat para sahabat, terkhusus di sini Abdullah bin Umar, untuk meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ingin satupun perkara yang Nabi SAW melakukannya kemudian terluput darinya, tapi berusaha mencontoh sebisa mungkin. Dan inilah yang hendaknya kita wujudkan, ikhwan fillah. Seorang mengaku sunni, nisbah kepada sunnah berarti apa? Dia orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka kapan saja mendengar sunnah, untuk dia bersegera menunaikan hal tersebut. Sebagaimana pula sebaliknya, kapan saja dia mengetahui bahwasanya suatu perkara itu bid'ah, maka segera untuk menjauh dan meninggalkannya. Ini konsekuensi seorang menisbahkan diri kepada sunnah. Sehingga bukan hanya sekedar slogan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ya mereka yang menisbahkan diri kepada sunnah, betul-betul melandaskan pada semua aspek kehidupannya di atas sunnah Nabi SAW, baik dalam beraqidah, dalam beribadah, dan juga dalam bermuamalah. Ketika muamalah dengan manusia, ya tetap berusaha muamalah di atas sunnah. Bukan hanya ketika ibadah, tapi muamalah harus mencerminkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana beliau memiliki sifat rifq, memiliki sifat mudah memaafkan, memiliki sifat pemalu, dan seterusnya. Dari sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nas'alullah azza wa jalla at-taufiq was sadad.